Hal semacam ini seringkali saya temukan di kolom komentar YouTube saya, yang dimana banyak mahasiswa-mahasiswa itu seringkali terjebak di dalam sebuah pencarian judul skripsi. Ya, mau tahu jawabannya seperti apa, bagaimana caranya kita bisa menemukan judul skripsi yang up to date? Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing kembali terkait dengan judul, ya, meskipun sudah banyak video-video saya yang memberikan inspirasi-inspirasi terkait dengan judul, baik itu kita mau menemukan judul dalam waktu hanya 5 menit, kita mau mencari judul dengan tepat, cepat, kemudian kita bisa mendapatkan judul yang up to date, dan bahkan judul itu langsung di-ACC oleh dosen pembimbing dan lain sebagainya. Itu sudah banyak seringkali ditanyakan, ya. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi yang terbaru terkait dengan judul juga, ya. Saya mencoba merangkum dari apa yang saya pahami, ya, yang saya buat dari video-video sebelumnya, sehingga ini mungkin akan memudahkan adik-adik ketika untuk mau mencari judul. Nah, jadi sebenarnya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa memberikan inspirasi kepada kita terhadap judul-judul skripsi kita itu, ya. Ada inspirasi-inspirasi yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita harus bisa mengamati fenomena-fenomena ataupun isu-isu yang terkini, ya. Jadi dari mana kita bisa mendapatkan fenomena-fenomena atau isu-isu yang terbaru? Kita tinggal googling aja bahwa apa sih penelitian terbaru atau penelitian yang up to date di sesuai dengan jurusan kita, ya. Kita tulis jurusan kita apa gitu, ya. Itu akan lebih mudah kita dapatkan, ya. Jadi mencari judul yang up to date, ya. Ditulis saja begitu, judul yang lagi happening, yang lagi up to date saat ini, ya. Itu akan muncul itu. Tinggal kita bagaimana memahaminya, oh seperti ini, ya. Kemudian yang kedua itu adalah pilih topik yang diminati lalu hubungkan dengan keilmuan saudara, ya. Jadi topik-topik itu kan akan muncul tuh banyak topik, ya. Anda tinggal memfilter dari topik-topik yang Anda temukan itu, kemudian Anda, oh kira-kira ini mudah, ini saya akan lakukan, saya bisa ini melakukan ini. Nah, itu Anda bisa memfilternya, kemudian bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing saudara, gitu. Kalau Anda belum mendapatkan dosen pembimbing, ya udah Anda bisa belajar secara mandiri dulu, ya. Belajar secara mandiri dulu, kemudian pahami setiap apa yang Anda temukan di situ, ya. Yang ketiga itu bacalah jurnal-jurnal ilmiah, minimal topik-topik yang terbitannya itu 5 tahun terakhir, ya. Itu Anda bisa apa ya? Bisa menemukan hal-hal yang terbaru dari jurnal-jurnal yang terbitan 5 tahun terakhir. Kalau Anda membaca jurnal-jurnal yang 10-20 tahun terakhir, ya topiknya sudah tidak menarik sebenarnya, ya. Yang keempat itu baca skripsi yang relevan dengan memperhatikan saran dan keterbatasan penelitian. Nah, dari mana kita bisa memperhatikan saran dan keterbatasan dari penelitian tersebut? Nah, kita ada triknya sebenarnya, adik-adik. Kita bisa langsung menuju ke saran, ya, ataupun kesimpulan dan saran, ya. Di situ di bagian kalau skripsi, ya, di bagian skripsi itu di situ kan ada saran-sarannya yang berarti secara tidak langsung itu memberikan kita pemahaman atau solusi bahwa penelitian saya ini, penelitian yang dilakukan dari orang yang kita baca ini, skripsi yang kita baca itu perlu disempurnakan atau perlu diperbaiki, sehingga kita bisa mengambil dari topik tersebut. Kemudian yang kelima itu berdiskusi dengan dosen ataupun bisa dengan kakak tingkat
dan teman terkait dengan judul skripsi tersebut, ya. Saya seringkali menemukan mahasiswa-mahasiswa saya yang dari semester 6 itu mereka sudah menemui saya ataupun dosen-dosen yang lain itu untuk meminta saran terkait dengan judul, atau bahkan mereka sudah punya judulnya kemudian meminta saran dari saya, dan bahkan mereka siap untuk sudah mau melakukan eksperimen gitu. Ya, jadi saya bilang bahwa Anda belum bisa melakukan eksperimen, tetapi kalau untuk mau menulis proposal sejak dari semester 6 itu sudah bisa. Itu tidak harus menunggu semester 7 dulu gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang keenam itu kita baru menentukan judul dari skripsi kita. Jadi setelah kita menemukan berbagai macam topik dari topik-topik yang saat ini lagi fenomena-fenomena dari isu-isu yang lagi happening ya, yang lagi up to date, itu baru karena kita menemukan banyak hal, kita memfilternya sehingga kita bisa menemukan ya maksimal pilihlah 3 yang terbaik yang menurut saudara bisa saudara kerjakan ketika nanti Anda melakukan penelitian ya. Jangan terlalu banyak, jangan lebih dari 3 tersebut ya. Satu saja kalau misalnya Anda yakin ya, satu saja kemudian Anda bisa meyakinkan dosen pembimbing, itu langsung di ACC sebenarnya. Cuma seringkali adik-adik itu sebelum bertemu dengan dosen pembimbing itu ada hal-hal yang menjadi ketakutan-ketakutan dari mahasiswanya bahwa ini bisa nggak ya keterima ya, ini bisa nggak ya langsung di ACC. Ya lakukan aja dulu. Ya lakukan aja dulu. Nah itu yang akan bisa membuat saudara itu lebih mudah ataupun menumbuhkan rasa percaya dirinya itu lebih kuat gitu. Oke? Terima kasih, kita nanti ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.